Halo, jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Mari kita lanjutkan materi trigonometri pada bagian ke-10. Pada bagian 10 ini nanti kita akan berbicara tentang rumus sudut ganda. Nanti akan kita bicarakan rumus rangkap 2, rangkap 3, dan rumus setengah sudut. Kita bicarakan terlebih dahulu rumus rangkap 2. Kita mulai dari sinus. Seperti kita ketahui, sin A plus B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Apabila B ini kita ganti A, berarti sin A ditambah A itu sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Sin A cos A dengan cos A sin A ini sama, hanya dibalik. Dengan demikian, sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Kita dapatkan satu rumus untuk sudut rangkap. Berikutnya untuk kosinus. Cos A plus B itu sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. B kita ganti. Cos A ditambah A berarti cos A dikurangi sin A sin A. Dengan demikian, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos A kali cos A itu cos kuadrat A, sin A kali sin A itu sin kuadrat A. Berhubung sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A, berarti rumus cos 2A ini juga bisa kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Atau cos kuadrat A-nya ini yang kita ganti 1 dikurangi sin kuadrat A. Berarti cos 2A juga boleh diganti 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Yang berikutnya untuk rumus sudut rangkap untuk fungsi tangen. Tangen A ditambah A itu berarti tangen A ditambah tangen A dibagi 1 dikurangi tangen A. Kalau kita sederhanakan, tangen 2A itu sama dengan 2 tangen A dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A. Sekarang untuk rumus sudut rangkap 3. Sin A ditambah B itu sin A cos B ditambah cos A sin B. Sehingga kalau sin 2A ditambah A itu berarti sin 2A cos A ditambah cos 2A sin A. 2A ditambah A itu 3A. Sin 2A itu 2 sin A cos A. Kalau cos 2A itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya kita jabarkan. Sin 3A sama dengan 2 sin A cos kuadrat A. Ini cos A dikalikan cos A. Selanjutnya 1 dikalikan sin A itu sin A. Negatif 2 sin kuadrat A dikalikan sin A itu negatif 2 sin pangkat 3A. Sehingga sin 3A itu sama dengan 2 sin A. Cos kuadrat A kita ganti 1 dikurangi sin kuadrat A. Ditambah sin A dikurangi 2 sin pangkat 3A. Kita jabarkan lagi. Sin 3A itu sama dengan 2 sin A kali 1 itu 2 sin A. 2 sin A dikalikan negatif sin kuadrat A itu negatif 2 sin pangkat 3A. Ditambah sin A dikurangi 2 sin pangkat 3A. Kita sederhanakan. 2 sin A ditambah sin A ini 3 sin A. Kemudian negatif 2 dengan negatif 2 ini menjadi negatif 4. Dengan demikian sin 3A itu sama dengan
3 kali sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Dengan demikian, untuk rumus sudut rangkap 3, sin 3A itu sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Cos 3A ini sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A. Bagaimana mendapatkannya? Silahkan kalian lihat pada video identitas. Demikian pula untuk tangen 3A itu sama dengan 3 tangen A dikurangi tangen pangkat 3A dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A. Rumus setengah sudut. Kita mulai dari cos 2A. Cos 2A itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Berarti 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Kita bagi 2. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A dibagi 2. Kuadratnya kita hilangkan, sehingga sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos 2A dibagi 2. Penyebutnya kita jadikan 4, sehingga pembilang dan penyebut kita kalikan 2. Akar 1/4 itu sama dengan setengah, setengahnya kita taruh di depan. Berarti sin A sama dengan plus minus setengah akar 2 dikurangi 2 cos 2A. Dengan demikian, jika sin A itu sama dengan plus minus setengah akar 2 dikurangi 2 cos 2A, maka seandainya ruas kiri ini A/2, maka yang di sini adalah A. 2 kali lipat. Kalau di sini A, ini 2A. Yang di sini A/2, maka di sini A. Apabila ini 3A, maka ini nanti 6A. Kita dapatkan yang pertama untuk sinus setengah A atau A/2. Yang kedua untuk kosinus A/2 itu plus minus setengah akar. Nah ini mirip. Bedanya kalau untuk sinus itu dikurangi, kalau kosinus itu ditambah. Sedangkan untuk tangen A/2 itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A dibagi 1 ditambah cos A. Ini adalah rumus setengah sudut. Mari kita bicarakan contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Diketahui sin A sama dengan 3/5. A sudut lancip. Hitung sin 2A, cos 3A, dan tangen setengah A. Sin A sama dengan 3/5. Kita buat segitiga. Ini sudut A, 3, 5. Di depan sudut dibagi sisi miring. Kita cari sisi yang satunya. Kita gunakan Pitagoras. Akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar 25 dikurangi 9 atau akar 16. Itu sama dengan 4. Berarti cos A itu sama dengan 4 dibagi 5. Dan tangen A itu sama dengan 3 dibagi 4. Ini nanti akan kita pergunakan untuk menyelesaikan soal tadi. Mari kita jawab. Yang A. Sin 2A itu 2 sin A cos A. Sama dengan 2 kali 3/5 kali 4/5. Atau sama dengan 24/25. B. Cos 3A. 4 kali cos pangkat 3A dikurangi 3 kali cos A. 4 dikalikan 4/5 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4/5. 4/5 dipangkatkan 3 ini 64/125. Kalau kita kalikan 4 berarti 256/125. 3 dikalikan 4/5 itu 12/5. Kemudian kita samakan penyebut.
dijadikan per 125 semua. 256 per 125 dikurangi 300 dibagi 125 sama dengan negatif 64 per 125. Sekarang yang C. Tangen setengah A. Itu sama dengan akar 1 dikurangi cos A dibagi 1 ditambah cos A. Berarti sama dengan akar 1 dikurangi 4 per 5 dibagi 1 ditambah 4 per 5. Ini tadi tidak menggunakan plus minus, sebab sudut A adalah lancip. Kalau sudut A lancip, maka setengah A juga lancip. Berarti nilainya pasti positif. Ini kita sederhanakan. 1 dikurangi 4 per 5, itu sama dengan 1/5. 1 ditambah 4 per 5, itu 9 per 5. 1/5 dibagi 9 per 5, itu sama dengan 1/9. Akar 1/9 itu sama dengan 1/3. Ini adalah contoh soal yang pertama. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan 24 per 25. A sudut lancip. Hitung nilai sin A. Mari kita jawab. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A itu sama saja cos 2A. Cos 2A sama dengan 24 per 25. Berarti sin A sama dengan setengah akar 2 dikurangi 2 cos 2A. Ini tidak pakai plus minus, karena kita yakin bahwa ini adalah sudut lancip sehingga nilainya positif. Sama dengan setengah akar 2 dikurangi 2 kali 24 per 25. Ini kalau kita kalikan 48 per 25. Sehingga 2 ini 50 per 25 dikurangi 48 per 25. Setengah akar 2 dibagi 25. Akar 1/25 itu 1/5. Setengah dikalikan 1/5 itu 1/10. Jadi jawabnya 1/10 akar 2. Sekian bagian ke-10 kali ini. Sampai jumpa bagian ke-11. Jika menurut kalian bermanfaat, tolong komen, share, like, dan subscribe. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.